Sama seperti cerita Final Destination sebelumnya, film ini menceritakan tentang kematian yang datang dari mekanisme terstruktur yang disebabkan oleh rangkaian sebab akibat yang menjadikannya realistis. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana cara kematian bekerja, entah itu kematian yang buruk atau sebaliknya. Semua tergantung cara seseorang menjalani kehidupan. Seperti halnya ajal, waktu kematian seseorang sudah ditentukan sebelum lahir. Baik itu rezeki, ajal, amal, dan nasib seseorang. Maka dari itu perbanyak amal sebelum ajal mendekat, karena sesuatu yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Sebab sudah takdir bagi apapun yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Cerita dimulai dari seorang pria bernama Paul dan kekasihnya Iris. Di sana, Paul ingin memberinya sebuah kejutan untuk menghadiri acara pembukaan gedung bernama Skyview. Tampak raut wajah Iris sangat bahagia karena acara itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang ternama saja yang boleh masuk. Namun Iris merasa khawatir ketika akan masuk ke dalam lift karena tiba-tiba saja dirinya merasakan sensasi ketakutan. Ketika menuju ke atas gedung, Paul berniat melamar Iris di momen langkah tersebut. Tapi di waktu yang bersamaan, hampir saja seorang perempuan terjatuh karena topinya terbawa oleh angin. Dan ada juga seorang bocah yang dengan jahilnya sengaja menjatuhkan koin dari ketinggian. Pada momen itu, jelas Iris menerima lamaran dari Paul dan hendak merayakan kebahagiaannya dengan melakukan dansa di lantai bawah. Namun lagi-lagi si bocah hendak membuang koinnya kembali, padahal sebelumnya sudah diperingati oleh petugas. Selagi semua orang melakukan dansa, termasuk juga dengan mereka berdua yang merayakan kebahagiaannya. Di tengah-tengah kerumunan, tanpa sadar lantai kaca yang mereka pijak menjadi retak, yang awalnya disebabkan oleh perhiasan lampu berbahan material keras terjatuh tepat ke arah kaca. Sementara koin yang sebelumnya tersangkut di baling-baling kipas, justru mengenai tabung gas yang membuatnya langsung mengalami kebocoran. Tapi sebelum mereka semua sadar, bahaya yang lain juga sudah menanti mereka karena baut dari bangunan tersebut tidak mampu lagi menopang berat dari kapasitas beban yang ditanggung. Ternyata semua kejadian tadi adalah mimpi dari seorang perempuan bernama Stephanie. Belakangan ini Pani selalu dihantui oleh mimpi buruk tersebut sehingga sangat mempengaruhi aktivitas tidurnya juga kesehariannya. Namun setelah diingat-ingat, wanita bernama Iris yang dalam mimpinya itu ternyata adalah neneknya sendiri, yang bahkan ia belum pernah bertemu sedari kecil. Berkat saran dari temannya, Pani kemudian pulang ke rumah untuk mencari informasi mengenai neneknya. Setibanya di rumah, Pani kemudian menanyakan langsung pada ayahnya mengenai siapa sebenarnya Iris. Namun ayahnya hanya diam tanpa memberinya petunjuk apapun. Di saat yang sama Pani kemudian pergi bersama adiknya bernama Charlie yang kebetulan ingin pergi ke rumah pamannya.
Setibanya mereka di sana, ada beberapa anak dari pamannya yang bernama Eric, Billy, dan perempuan satu-satunya bernama Julia. Pani kemudian menemui pamannya yang disambut dengan hangat oleh mereka. Di sana Pani langsung menanyakan di mana sebenarnya keberadaan dari neneknya. Karena beberapa waktu terakhir dirinya selalu dihantui oleh mimpi buruk dari tower yang bernama Skyview. Mendengar hal itu, pamannya terkejut dan hanya memberikannya alamat rumah yang ditempati oleh neneknya. Tapi sebelum pergi, pamannya berpesan agar Pani hati-hati saat bertemu dengan neneknya karena mereka sudah menganggap neneknya orang gila. Setibanya di alamat yang letaknya di tengah hutan, kedatangan Pani disambut oleh neneknya yang untuk pertama kalinya mereka bertemu. Di sana Pani menceritakan semua hal mengenai mimpinya. Iris yang mendengar itu sama sekali tidak menyangkal mimpi yang Pani alami, karena sebetulnya mimpi tersebut adalah kenyataan. Tapi berhasil dicegah oleh Iris yang mendapat firasat buruk tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Oleh karena itu, Iris menjelaskan bahwa dirinya telah merubah garis waktu yang seharusnya terjadi kecelakaan, justru mencegahnya dari apa yang telah diperbuat oleh si bocah dengan mengambil koin miliknya dan menghentikan semua aktivitas yang berada tepat saat pesta pembukaan berlangsung, termasuk juga mengevakuasi semua orang. Atas tindakannya itu banyak nyawa yang berhasil selamat termasuk juga dirinya. Namun mau tidak terima akan hal itu dan memburu mereka satu persatu termasuk juga keluarganya. Oleh karena itulah Iris memilih menetap di rumahnya yang sekarang agar bisa menghindari maut yang terus mengincar dirinya. Mendengar pernyataan itu, Iris mulai berpikiran sama dengan pamannya yang menganggapnya juga gila, tapi Iris tidak peduli akan hal itu dan mencoba memberitahukannya buku catatan dari riset yang sudah dia lakukan seumur hidupnya. Namun Pani yang tak lagi tahan berniat pulang daripada terus mendengar omong kosong dari neneknya. Tapi Iris berusaha mencegah Pina pulang sebelum membawa buku yang sudah dia tulis untuk dipelajari. Bahkan Iris memberanikan diri untuk keluar rumah demi mewariskan bukunya. Meskipun tanda-tanda kematian sudah datang padanya. Dan untuk meyakinkan ucapannya, Iris menunjukkan langsung cara kematian bekerja tepat di mata Pani. Kematian Iris pastinya sangat membekas bagi Pani yang menyaksikannya langsung apa yang dikatakan oleh almarhumah neneknya. Singkatnya, setelah pemakaman selesai, kedua keluarga mengadakan pesta kecil-kecilan untuk memperingati kematian Iris dan mempererat hubungan kedua keluarga yang sudah terjalin sangat lama, sekaligus menyambut kembali kedatangan Ibu Pani. Tapi di waktu yang sama, tampak Pani sedang mempelajari buku tersebut, yang meskipun dirinya masih setengah percaya, sekelebat pertanyaan muncul di benak Fanny mengenai kenapa mau tidak langsung mendatangi mereka sekaligus. Dan kenapa pula harus satu persatu? Pertanyaan itu langsung dijawab saat Fanny masuk lebih dalam lagi. Di situ dikatakan mau tidak datang serentak melainkan satu persatu sesuai urutan yang belum diketahui secara pasti. Dan setelah kematian Iris, maka masuk akal jika maut bergerak mengincar target berikutnya. Stephanie pun mulai merasa khawatir pada keluarganya dan memutuskan untuk pergi menemui mereka. Akan tetapi di pesta yang sedang mereka adakan, Billy kemudian mempersiapkan es batu untuk mereka minum. Sedangkan Eric tanpa sadar menaruh botol minumannya terlalu pinggir. Di waktu yang sama, Billy juga tanpa sengaja menjatuhkan gelasnya dan membuat serpihan dari beling tersebut tercampur dengan es batu. Tapi di saat semua orang bersenang-senang bermain trampolin, tanpa sadar di bawahnya terdapat garpu rumput. Untungnya Ibu Pani yang sadar segera memindahkannya sebelum sesuatu yang buruk terjadi, sedangkan pecahan beling yang sebelumnya bercampur di es batu ternyata berada tepat di gelas ayah Pani, tapi untungnya tidak sempat terminum olehnya. Dan ketika Pani baru sampai di rumah pamannya, terjadilah sesuatu kejadian yang mengerikan. Setelah pemakaman pamannya berakhir singkat,
Panik kemudian melakukan riset mendalam untuk mencari pola kematian yang sebenarnya dimulai dari tertua sampai yang termuda. Riset itu kemudian ia jelaskan pada semua orang untuk mewanti-wanti jika sesuatu yang buruk terjadi lagi. Namun dalam upaya tersebut, Pani menuturkan bahwa Erik menjadi target berikutnya. Tapi semua orang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Pani, dan parahnya lagi, mereka menganggap Pani sudah gila. I'm worried about you. Stop. But sometimes I really hate you. Pada malam harinya sesaat setelah Erik melayani pelanggan di tempat kerja miliknya, Erik yang masih berduka atas kepergian sang ayah memutuskan untuk membuat tato bertuliskan ayah sambil mendengarkan musik. Namun dikarenakan gelombang suara yang ditimbulkan, tak sengaja menjatuhkan barang-barang dan membuat pola tertentu. Di keesokan pagi, Pani mendapat pesan kalau tempat kerja Erik terbakar. Segera ia pun membangunkan adiknya untuk melihat situasi, tapi ketika dalam perjalanan ternyata Erik masih selamat setelah hampir tertabrak oleh mereka. Dalam peristiwa kebakaran tadi malam juga mengakibatkan luka kecil di bagian tangannya. Tapi ketika Erik hendak menyeberang, untungnya nasib baik berpihak pada Erik, tapi bukan berarti Erik kebal dengan maut. Pina sebisa mungkin memperingati Erik agar selalu hati-hati, karena bisa saja hal kecil di sekelilingnya membuat pola tertentu sehingga Erik tewas dalam rangkaian pola tersebut. Namun Pina terlalu fokus pada nasib yang akan menimpa Erik tanpa mempedulikan nasib Julia di sebelahnya. Julia! Down the door! Give me your hand! I got you! Kematian Julia telah menyadarkan mereka atas apa yang terjadi kepada Julia, sehingga Pani merasa bersalah karena telah mengacaukan urutannya. Namun di situasi itu, ibu Erik berkata lain bahwa Erik adalah anak hasil dari perselingkuhannya, maka masuk akal kenapa urutannya berubah. Dan Billy merasa khawatir karena sekarang adalah gilirannya. Kini mereka mencoba mencari cara agar bisa menyelamatkan Billy dengan membuka kembali buku milik Iris. Sebenarnya di buku yang Iris tulis, ada satu nama bernama JP yang berhasil selamat dari maut. Mungkin dengan menemukan orang itu, mereka bisa meminta bantuan dan menanyakan langsung bagaimana cara agar bisa menghentikan maut. Mereka pun lalu bersiap mencari alamat di mana keberadaan JP untuk bertemu dengannya. Hey, thanks you, buddy. Rupanya, JB merupakan seorang dokter di sebuah rumah sakit. Awal mula pertemuannya dengan Iris berawal dari saat dirinya masih kecil yang berhasil diselamatkan oleh Iris. Hubungan di antara mereka menjadi dekat ketika Iris melacak JB selama bertahun-tahun, sampai di mana mereka saling bertukar pikiran untuk melihat kebenaran atas apa yang terjadi pada waktu itu. Bahkan rumah yang ditempati Iris adalah buatan dirinya. Di situ JB menjelaskan dua cara yang bisa mereka lakukan. Cara yang pertama, mereka harus membunuh salah seorang untuk menggantikan takdirnya pada orang yang dibunuh. Atau memilih cara yang kedua, yaitu dengan melakukan mati suri agar bisa mengelabuhi maut. Tapi karena tidak ada saran yang masuk akal, mereka tidak mungkin melakukan hal itu, sehingga JB memutuskan untuk pensiun sebagai dokter dan memilih menikmati sisa waktu hidupnya sebelum maut kemudian menargetkan dirinya. Life is precious. You never know when. Good luck. Di tengah keputusasaan itu dalam mencari cara menyelamatkan mereka, Erik dan Billy memilih pergi tanpa memberitahu siapapun dan merancang skenario pembunuhan untuk menyelamatkan Billy dari maut dengan menargetkan bayi yang baru lahir. Namun karena mereka tidak tegaan, Erik memilih rencana yang kedua dengan memanfaatkan alergi parah yang dialami Billy untuk digunakan sebagai alternatif, berharap agar Billy bisa mati suri setelah memakan kacang yang mereka beli. Yeah? Give me those. Oh, you
gotta be kidding me. Come on. Ow! Oh, my falling! Eric kemudian membawa Billy masuk ke suatu kamar yang mana terdapat mesin MRI yang dapat menciptakan medan magnet bertekanan tinggi. Di sana Eric menyuruh Billy untuk segera memakan kacang tersebut, sedangkan Eric akan membawakan penawar dari dokter untuknya. Tapi tiba-tiba mesin MRI hidup sendiri sehingga mengalami malfungsi setelah Eric menutup pintu terlalu kencang dan membuat logam di sekitarnya tertarik, kemudian menciptakan skenario mengerikan. Hey, I can't give you that, okay? Bobby, this is all part of... Setelah keturunan tertua Iris sudah tiada, otomatis maut akan mengincar mereka bertiga. Terkecuali ayah Pani yang bukan golongan dari keturunan langsung. Di sana ibu Pani berinisiatif akan tinggal sendirian di rumah peninggalan Iris agar bisa sembunyi untuk menghindari kejaran maut. Dengan harapan Pani dan adiknya bisa hidup sewajarnya. Tapi saat mereka dalam perjalanan menuju ke sana, tak disengaja Pani menjatuhkan koin yang ada di buku Iris dan dipungut oleh seorang nenek-nenek. Setibanya mereka di depan rumah Iris, Pani mulai merasakan perasaan aneh dari pergerakan maut, tapi kemudian Pani dengan nekat mendobrak paksa gerbang tersebut untuk bisa masuk ke dalam. Atas tindakannya itu, terjadi konsleting listrik di rumah Iris, dan Pani juga terjebak di dalam mobil karena sabuk pengamannya macet. Sehingga ibu Pani yang masuk lebih dulu harus tewas terkena ledakan yang besar. Stay alive as long as Untungnya Pani yang tenggelam dan mati suri berhasil diselamatkan oleh adiknya. Dengan begitu, Pani beranggapan sudah aman dari kutukan yang selama ini menargetkan keluarganya. Singkatnya, ketika Charlie hendak melakukan sesi lamaran dengan pacarnya, di situ mereka bertemu dengan ayah dari pacar si Charlie yang berprofesi sebagai dokter. Beliau juga mengetahui kondisi keluarga Pani dan menjelaskan pandangan dari sudut medikal tentang kasus yang dialami Pani bukanlah mati suri, melainkan hal normal ketika tubuh kemasukan air yang berlebih. Mendengar penjelasan itu, Pani mulai merasakan firasat aneh dari tanda-tanda di sekitarnya yang semakin mendekat. Di sisi lain, si nenek yang sebelumnya kita lihat hendak membeli jus lemon tak sengaja menjatuhkan salah satu koin miliknya saat hendak membayar dan tersangkut di perlintasan rel kereta. Jadi, gimana menurut pendapat kalian dari film ini? Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Adios.